Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, ya, sehari-hari. Dan alhamdulillah pada hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran PSKR, ya, untuk materi tentang diagnosis kerusakan rem. Baik anak-anakku sekalian, ya, ini Pak Wid mohon izin menyebarkan link, ya. Saya izin tampilkan layar, ya. Udah Pak. Ya, silakan kalian isi, ya. Ini Pak Wid akan cek di sini nih. Kalian di sini nih. Kelihatan. Udah 8 silakan yang belum ya, silakan ngisi, ya. Marilah kita, ya, bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri ya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, silakan persilakan kembali. Oke. Baik anak-anakku sekalian, bisa langsung ya? Bisa nggak nih? Bisa nggak anak-anak? Bisa, Pak. 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK PGR 20? Luar. Walaupun keadaannya seperti ini, motivasi belajar kalian tetap tinggi, ya. Karena di agama pun mengajarkan demikian, menjada wajada, bahwa kalau kalian bersungguh-sungguh, ya insya Allah ya kalian bisa ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum Pak Wid menyampaikan materi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Wid ingin bertanya dulu ya, bertanya dulu kepada Dafa. Sudah ada belum? Dafa? Nggak ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tolong ya. Dafa Hadinar ya, Dafa Hadinar. Dafa Hadinar ya. Kita review kembali, Pak Wid. Dafa tolong jelaskan fungsi master cylinder. Fungsinya apa? Fungsi master cylinder untuk mengubah gaya penekan. Nah ini sebentar. Jadi master cylinder kita review kembali ya dari pertemuan yang kemarin, bahwa master cylinder ini merupakan komponen yang vital ya bagi sistem hidrolik rem. Makanya sering disebut dengan jantungnya ya sistem hidrolik pada rem. Nah ini namanya master cylinder rem ya. Ini master cylinder rem. Ini tipe ganda ya. Nah ini namanya tipe tandem karena ada 2 piston di dalamnya. Yang di sini yang bagian ujung, kalau kita pasang di kendaraan ini berada di depan, Mas. Tapi tertulis di sini pasti tulis R. Rear artinya rear. Jadi ini melayani untuk sistem pengereman bagian belakang. Kemudian yang ini tertulis F. F di sini ya. Front. Ya, artinya melayani bagian nah, ini namanya reservoir tank. Ya, ilmuwan. Ya namanya Pascal. Ya, Pascal ini hidup ratusan tahun yang lalu ya. Jadi Pascal ini menemukan sebuah teori yang memang betul ya, betul yang dari apa yang disampaikan, bahwa jika suatu zat cair dalam ruangan tertutup ya diberi gaya tekan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Nah, aplikasinya bagaimana ya terhadap sistem rem? Nah, aplikasinya seperti ini. Ya, aplikasi hukum Pascal dalam sistem rem hidrolik. Jadi tekanan ya pada saat cair akan diteruskan segala arah dengan tekanan sebesar, di mana tekanan dirumuskan sebagai
Ya, P sama dengan F per A, gaya persatuan luas. Ya, kalau ini ada sebuah, nah kalau kita lihat ini ada sebuah gaya masuk 200 kg, kemudian luas bidang atau luas dari silinder yang pertama ini adalah 20. Maka tekanan dirumuskan sebagai 200 bagi dengan 10 sama dengan 20 kg per cm kuadrat. Ini tekanan yang pertama yang masuk in. Kemudian tekanan ini akan diteruskan ya ke masing-masing silinder di sini. Yang pertama yang di sini dengan gaya 100 kg ya. Ini luas permukaannya 5. 100 bagi 5 20. Ini 200 bagi 10 ya 20 sama. Ya ini 400 bagi 20 sama 20. Jadi same pressure, tekanannya sama, itu sebesar 20 kg per cm kuadrat. Memperkirakan kerusakan sistem konvensional, sudah dapat menentukan penyebab kerusakan pada sistem rem konvensional. Ya, jadi kalian bisa ya adanya kerusakan pada sistem rem itu bisa mendiagnosis kerusakan pada sistem rem karena bekerja atau belum. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk kalian supaya bisa melakukan diagnosis dan memperbaiki serta menguji kerusakan pada sistem rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini kami share cara mengatasi rem amblas atau blong pada mobil Toyota Avanza atau Xenia khususnya dan pada semua mobil umumnya. Lihat saja, pedal rem saat kami injak sangat dalam atau tidak ada tekanan sama sekali pada minyak rem. Teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan share tentang penyebab rem itu tidak pakem dan juga handrem yang kurang pakem. Jika ditanyakan kita tarik handrem masih agak melorot, itu penyebabnya dari apa? Oke bro, ketemu lagi kita ada pasien ya remnya nggak bisa malikan. Ya nggak bisa malikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Bisa mau bongkaran depan ya. Ini kata sudutnya ya. Semalam tuh remnya buang diri terus. Jadi ya untuk teman-teman seterusnya ya. Ini misalnya ada tentang sistem rem. Nah, dari tayangan video tadi nih, ya, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Ya, mau bertanya silakan. Mau tanya, kenapa ya kalau pas habis selalu habis hujan itu selalu aja rem tromolnya itu selalu bunyi mendetik keras itu Pak? Itu penyebabnya apa ya Pak? Ya betul, ya, itu mungkin barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan Bapak Abdullah sebelum Pak Widikit membantu menjawab, silakan. Ya silakan. Jadi bunyi mendecit pada rem tromol itu disebabkan adanya kerak atau kotoran yang menempel pada permukaan kanvas rem. Karena kondisi basah maka akan menaikkan gesekan antara kanvas dengan tromol pada posisi puncak
dan cenderung mengeluarkan bunyi mendecit. Ya, jadi biasanya bunyi itu ya terjadi karena adanya gesekan ya, gesekan yang keras antara dua buah benda. Kalau dalam hal ini ya berarti gesekan antara kanvas yang mengeras tadi ya dengan tromol. Jadi seperti kalian kalau ada sepatu kemudian digesek-gesekkan ke lantai, itu pasti akan menghasilkan bunyi yang mendecit. Oke ya, paham ya Nak ya? Oke, pengen anakku sekalian, ya Pak Wid tampilkan lagi tentang studi kasus ya untuk masing-masing kelompok. Ya, nanti waktunya 5-10 menit. Pertama, ini Pak Wid share ya. Saya kasih ke kelompok ya, kelompok 1. Kelompok 1. Silakan, mulai kalian searching Google nggak apa-apa. Proses diskusi yang terjadi di masing-masing kelompok ya. Barangkali ada yang mewakili. Ya. Silakan. Jadi mengapa remnya diinjak terlalu dalam itu karena mungkin penyebabnya terjadi karena penyebabnya mungkin minyak remnya habis. Jadi perbaikannya dengan menambahkan minyak rem. Radityo sama Ahmad Faisal ditampilkan kameranya ya. Oke, sekarang Pak mau menampilkan bagi share screen lagi. Rem blong terjadi karena yang pertama ada kemungkinan pertama minyak rem habis ya. Karena minyak rem habis itu ini sudah termasuk kesalahan yang fatal ya, karena biar bagaimanapun pengemudi harus selalu mengecek minyak rem ya, berarti sama sekali tidak pernah dicek ya, sampai kehabisan minyak rem ya, kemudian tidak ada sistem hidrolik di dalamnya, tidak ada sistem. Kalau ini saya bawakan ya, ini contoh cari karet yang bocor seperti ini ya. Nah ini juga mengakibatkan ya, keluarnya minyak dari dalam silinder roda. Ya ini namanya silinder roda. Ya ini namanya studi ganti atau misalkan dengan menggunakan seal bisa ya. Itu kebocoran. Jadi kebocoran dalam rem ya itu tentu akan mempengaruhi ya sistem hidrolik. Kerja hidroliknya tidak maksimal ya, mengalami seperti itu. Yang ketiga ya, sepatu rem tidak menempel bagus seperti ini. Tipis, ya ini pasti tidak akan pakem pada saat dilakukan pengereman. Ya, yang kedua ini contoh kanvas rem tidak menempel. Ini karena ada sepatu rem yang mengalami deformasi, perubahan bentuk karena panas yang terlalu berlebihan karena overheating. Ya, sehingga kan bengkok. Akhirnya Pak, permukaan kanvas tidak menempel sempurna pada tromol, sehingga remnya nggak pakem. Seperti itu. Oke, ini ya, ini bekas pembalik. Oke, dari kasus 1, 2, 3, 4. Kasus yang pertama itu ada rem blong ya, disebabkan oleh karena sistem dari master silindernya juga bermasalah ya, kemudian kanvas remnya ya juga tipis ya. Kesimpulan kita adalah seperti itu ya. Untuk evaluasi kalian bisa mengerjakan ya soal ya yang Pak Wid share di Google Classroom ya. Baik anak-anakku sekalian ya, tadi Pak sudah memberikan kesimpulan. Saya mengingatkan sekali lagi untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita semua dijauhkan dari pandemi COVID-19 ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang setelah kita bahas rem, kemudian kita akan bahas tentang sistem transmisi manual ya. Pembelajaran kita tutup hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, silakan saya minta seperti biasa ketua kelas atau sekarang diganti ya, tolong Ahmad Faisal silakan menutup dengan doa. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak anak-anakku semua ya. Tinggi banget. Semoga kita sehat. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.